Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam evidence base untuk langkah kedua. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai langkah yang pertama, yaitu merumuskan pertanyaan klinis yang dapat dijawab. Pertanyaan klinis dirumuskan ya, apakah seputar intervensi, seputar prognosis, faktor risiko atau etiologi, diagnosis, frekuensi ataupun fenomena. Yang dimana rumusan pertanyaan dibentuk dalam bentuk PICO. Populasinya siapa, intervensinya apa, kontrolnya apa, dan outcome-nya apa. Setelah kita rumuskan pertanyaan itu, kemudian kita akan menemukan bukti yang terbaik sesuai dengan PICO yang kita buat tadi, sesuai dengan rumusan pertanyaan tadi. Bukti itu apa? Bukti berarti adalah hasil penelitian orang. Hasil penelitian yang mana? Hasil penelitian yang sudah dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Oke, langkah 2, menemukan bukti terbaik. Sebelum kita langsung melihat ya seperti apa bukti yang terbaik itu, ya bagaimana cara mencari jurnalnya, kita bahas sepintas dulu mengenai desain penelitian. Kenapa? Karena desain penelitian ini erat sekali kaitannya nanti dengan membaca jurnal. Karena di jurnal itu dia akan membahas mengenai apa desain penelitiannya, bagaimana metodenya. Karena desain penelitian juga menentukan apakah penelitian itu ya jurnal tersebut bagus atau tidak, apakah bisa jadi referensi atau tidak, desainnya sudah sesuai atau tidak. Pada dasarnya penelitian itu terbagi dari dua, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Kuantitatif melihat kuantitas, angka-angka. Kalau kualitatif berarti melihat kualitas. Ada apa bedanya antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif? Kalau pada penelitian kualitatif, di situ tujuannya apa? Tujuannya adalah mengembangkan teori, menemukan teori yang baru. Kalau untuk kuantitatif, tujuannya membuktikan teori yang sudah ada. Kemudian kalau sampel, ya sampel itu kita berbicara di penelitian kuantitatif. Kalau untuk kualitatif dia tidak ada sampel, yang ada itu adalah informan. Kemudian kalau untuk kuantitatif itu ada instrumen penelitiannya. Apa instrumen penelitiannya? Misalnya apakah kuesioner ya atau timbangan seperti itu atau HB Sahli. Kalau untuk kualitatif itu tidak ada instrumen. Instrumennya siapa? Instrumennya adalah si peneliti itu sendiri. Jadi sebenarnya banyak ya perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Tetapi sekarang untuk penelitian kualitatif itu dia sudah ada match method ya, berarti menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif. Sekarang kita mungkin lebih fokus ke penelitian kuantitatif karena paling banyak itu di jurnal membahas tentang penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu ada dua, ada eksperimen dan ada observasi. Apa bedanya penelitian eksperimen dengan penelitian observasi? Untuk penelitian eksperimen berarti ada perlakuan di situ, ada intervensi di situ. Kalau observasi apa? Observasi hanya mengamati saja, tidak ada perlakuan. Coba kita lihat satu-satu. Penelitian observasi itu bermacam-macam. Ada penelitian deskriptif, developmental study, kausal komparatif, case study, survei, dokumentasi analisis, dan korelasi. Penelitian deskriptif berarti dia hanya menggambarkan suatu data, dia tidak ada menganalisis di situ. Contohnya apa? Contohnya gambaran status gizi pada ibu hamil. Yang berarti dia hanya menggambarkan seperti apa status gizi pada ibu hamil, berapa ibu hamil yang status gizinya kurang gitu, berapa ibu hamil yang dengan obesitas, berapa ibu hamil yang normal status gizinya. Dia tidak ada menganalisa di situ, tidak ada menghubungkan. Kemudian ada penelitian developmental study. Penelitian developmental study itu ada dua, ada longitudinal, ada cross-seksional. Kalau untuk penelitian longitudinal, contohnya ya, dia mengamati satu subjek ya,
mengamati satu subjek dalam jangka waktu beberapa lama. Contohnya mau mengamati berapa berat badan bayi dari usia 1 sampai 10 bulan. Berarti dia mengamati satu sampel ya, mulai dari dia usia 1 bulan diikuti sampai 10 bulan. Berarti penelitiannya selama 10 bulan. Tetapi kalau untuk cross-seksional untuk mengamati usia bayi 1 sampai 10 bulan, dia mengumpulkan 10 orang bayi yang masing-masing ada yang usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai 10 bulan, nanti diambil rata-ratanya berapa. Nah, berarti itu yang membedakan antara longitudinal dengan cross-seksional, di mana cross-seksional didapatkan datanya yang secara bersamaan. Kemudian ada penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif ini ada dua. Ada yang bersifat retrospektif, ada yang bersifat retrospektif, ada yang bersifat prospektif. Kalau prospektif berarti melihat ke depan atau disebut juga dengan penelitian cohort. Penelitian melihat ke depan. Contohnya, mau melihat seperti apa tingkat IQ pada bayi yang diberikan ASI eksklusif pada saat dia sudah berusia 5 tahun. Berarti diamati sekarang usia 0 bulan, ya diamati sampai dia usia 5 tahun, bagaimana nanti IQ-nya. Nah, kalau untuk penelitian retrospektif berarti melihat ke belakang. Berarti dilihat itu apa? Yang dilihat adalah faktor resikonya seperti apa. Berarti dilihat sekarang ya, baik misalnya kasus kanker paru-paru ya. Pada bapak-bapak yang kanker paru-paru diamati faktor risikonya. Apakah sebelumnya dia ada mengkonsumsi rokok atau tidak. Nah, itu bedanya antara retrospektif dengan prospektif. Prospektif berarti melihat ke depan seperti apa ini faktor risikonya, dilihat bagaimana kasusnya nanti. Kalau retrospektif atau case control berarti melihat ke belakang. Sekarang dapat kasusnya, kemudian bagaimana nanti faktor risikonya. Lalu ada penelitian case study. Case study itu yaitu mengamati ya perkembangan suatu individu atau masyarakat. Mulai dari ya misalnya permasalahannya apa, kasusnya bagaimana, permasalahannya apa, solusinya apa, kemudian diterapkan solusinya bagaimana hasilnya. Contohnya ada ibu anemia ya. Ibu anemia ini penyebabnya apa? Oh, penyebabnya karena kekurangan tablet Fe. Kemudian dicarikan solusi dengan pemberian tablet Fe. Setelah diberikan tablet Fe, apakah ada peningkatan kadar Hb-nya atau tidak? Berarti itu case study, diikuti perkembangannya. Kemudian ada penelitian dokumentasi analisis. Berarti ini adalah menganalisis dokumentasi. Contohnya menganalisis rekam medis di suatu puskesmas atau di suatu rumah sakit. Atau mungkin menganalisis tentang perkembangan kurikulum. Berarti hanya berupa dokumentasi saja dianalisis. Yang analisis itu ya tidak hanya sekedar catatan saja, tetapi juga bisa berupa rekaman. Seperti itu. Kemudian ada penelitian korelasi. Penelitian korelasi ini ya di atas dari cross-seksional. Kalau cross-seksional hanya melihat apakah ada hubungan antara A dengan B. Tapi kalau korelasi seberapa besar hubungan antara kedua, walaupun itu tidak ada hubungan sebab akibatnya. Yang ditandai dengan nilai R. Ada nanti nilai R-nya yang sama dengan 0, berarti ada nilainya yang kurang dari 1, yang mendekati 1, ada yang mendekati 0, ada yang kurang dari 0. Kalau dia mendekati 1, berarti korelasinya lebih besar. Tapi kalau dia mendekati 0, berarti korelasinya kurang. Kalau seandainya dia kurang dari 0, berarti tidak ada korelasinya, tidak ada hubungan. Kemudian ada juga nanti nilainya positif atau negatif. Berarti kalau positif berarti dia sama. Misalnya semakin semakin tinggi peminatan ya terhadap suatu produk, maka produk tersebut harganya akan semakin melonjak. Nah, berarti semakin dia sama-sama tinggi. Tapi kalau ada juga yang korelasinya negatif, berarti satu naik, satu turun. Contohnya semakin cerdas seseorang, maka dia dalam menyelesaikan suatu soal akan membutuhkan waktu yang singkat gitu. Berarti ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu yang untuk korelasi. Nah, inilah macam-macam dari penelitian observasi.
Kemudian ada penelitian eksperimen. Eksperimen ini ada dua, ada eksperimen murni, ada kuasi eksperimen. Eksperimen murni ini disebut juga dengan eksperimen sesungguhnya. Kuasi eksperimen ini disebut dengan eksperimen semu atau pura-pura. Apa yang membedakan antara eksperimen murni dengan kuasi eksperimen? Kalau eksperimen murni itu banyak syaratnya. Yang pertama, dia meneliti dua kelompok. Ada kelompok intervensi, ada kelompok kontrol. Kalau kelompok intervensi berarti kelompok yang diberikan perlakuan. Contohnya pemberian ekstrak daun katuk. Ya, jadi ada dua kelompok. Satu kelompok diberikan ekstrak daun katuk, yang satu lagi tidak diberikan ekstrak daun katuk. Kemudian apalagi syaratnya? Pengambilan sampelnya ya, perekrutan sampelnya harus secara random atau harus secara acak. Kemudian ada dilakukan pretest ya, kemudian ada juga post testnya ya setelah diberikan perlakuan. Nah, ini dia ya macam-macam dari penelitian eksperimen murni. Nah, kemudian apalagi syaratnya? Syaratnya ada penyembunyian alokasi ya sehingga sampel tidak tahu dia masuk kepada kelompok yang mana. Apakah dia masuk kelompok yang diberikan intervensi atau tidak diberikan intervensi. Makanya perlu ada peran placebo di situ. Nah, berarti susah sekali ya, cukup susah untuk penelitian eksperimen murni. Nah, ini bedanya dengan kuasi eksperimen. Berarti kuasi eksperimen dia tidak sanggup memenuhi eksperimen murni. Contohnya adalah one shot case study. Berarti di situ hanya ada satu perlakuan saja dan hanya dilihat post testnya saja. Contohnya pemberian ekstrak daun katuk hanya pada satu kelompok saja. Dia tidak ada kelompok pembandingnya. Ya hanya diberikan ekstrak daun katuk. Dan yang diamati tidak ada pratesnya. Tidak diamati dulu volumenya sebelum diberikan perlakuan. Langsung saja diamati setelah perlakuan. Kemudian ada one group pretest post test design. Dia ada satu kelompok saja, yaitu kelompok intervensi yang diberikan daun katuk dan sebelumnya dilakukan pretest ya, diukur berapa volume asinya, kemudian diberikan perlakuan daun katuknya beberapa waktu, misalnya sekitar 1 bulan atau 2 minggu itu, kemudian diamati lagi post testnya berapa volume asinya. Kemudian ada yang post test anti control group design. Dia ada dua kelompok, ada kelompok kontrol, ada kelompok intervensi. Tetapi dia tidak diberikan perlakuan pretest, hanya dilakukan post test saja ya. Tidak diukur dulu volume asinya sebelum diberikan daun katuk atau pada kelompok kontrol. Dia hanya langsung nanti mengukur setelah diberikan intervensi. Kemudian kuasi itu yang membedakan antara kuasi eksperimen dengan eksperimen murni. Jadi kalau seandainya tidak memenuhi salah satu dari syarat dari eksperimen murni, berarti dia masuk ke kelompok kuasi eksperimen. Nah, jadi kita tadi sudah membahas tentang macam-macam penelitian. Kenapa kita bahas macam-macam penelitian? Karena kita nanti mau mencari bukti, mau mentelaah jurnal. Bagaimana kita mau mentelaah jurnal kalau seandainya kita tidak tahu apa desain dari penelitiannya? Rancangan penelitian terbaik yang sesuai dengan jenis pertanyaan berbeda. Seperti kemarin kita sudah membahas tentang langkah pertama, yaitu merumuskan pertanyaan. Rumusan pertanyaan itu apakah seputar intervensi, etiologi, faktor risiko, frekuensi, diagnosis, atau prognosis. Kalau pertanyaan kita seputar intervensi, berarti desain penelitian yang paling tepat adalah berupa random control trial RCT. Random control trial ini disebut juga dengan eksperimen murni kalau bahasa kita ya. Jadi penelitian yang paling bagus untuk intervensi, untuk perlakuan adalah eksperimen murni. Kalau untuk pertanyaan seputar etiologi atau faktor risiko, berarti desain penelitian terbaiknya adalah RCT atau cohort study. Cohort study berarti melihat perspektif, melihat ke depan, atau case control study, melihat faktor risikonya ke belakang. Kalau untuk penelitian pertanyaannya seputar frekuensi dan rate, berarti desain penelitian terbaiknya adalah cohort dan cross-seksional. Kalau pertanyaannya seputar diagnosis, berarti desain penelitian terbaiknya adalah cross-seksional dengan sampel acak atau berurutan. Dan terakhir, apabila pertanyaan seputar prognosis, berarti desain penelitian terbaik adalah cohort study. Nah, ini untuk tingkat bias ya, kesalahannya yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Kalau untuk intervensi, kesalahan semuanya ya, intervensi, diagnosis, prognosis, dan etiologi
bias terkecil itu adalah yang tinjauan systematic study, ya. Berarti ini penelitiannya itu adalah mereview beberapa hasil penelitian orang. Kemudian bisa bias yang kedua apa? Kalau untuk intervensi itu RCT. Kalau bias ketiga eksperimen tanpa random. Kemudian bias berikutnya atau komparatif cohort case control, dan yang paling banyak biasnya adalah serial kasus. Yang untuk diagnosis, ya, yang bagus itu sistematis studi, di bawahnya potong lintang, ya, konsepsional berurutan, di bawahnya konsepsional tidak berurutan atau case control, paling bawah ya atau paling banyak sekali biasnya itu serial kasus. Kemudian prognosis, paling baik itu sistematis study, di bawahnya cohort, di bawahnya lagi itu kontrol tanpa perlakuan dan di random. Kemudian cohort, dan paling banyak biasnya adalah serial kasus. Untuk etiologi yang paling bagus itu systematic study, kemudian di bawahnya cohort, di bawah cohort nanti case control, dan yang paling banyak biasnya adalah konsepsional. Berarti kalau kita mau mencari suatu referensi, ya, atau jurnal yang mau kita jadikan sebagai bahan acuan kita, pilihlah biasnya yang paling terkecil terlebih dahulu. Ya, kalau seandainya tidak ada penelitian yang RCT misalnya untuk pertanyaan intervensi, berarti baru nanti kita cari yang eksperimen tanpa random atau kuasi eksperimen, atau mungkin yang cohort atau mungkin yang case control. Jangan nanti ya langsung patokannya ke yang serial kasus sementara RCT-nya ada. Jadi carilah dulu yang biasnya paling kecil, ya, baru nanti kalau tidak ada ke bias berikutnya. Pengorganisasian bukti, ya, penelitian primer yaitu penelitian RCT atau cohort, sedangkan tinjau sistematik adalah contoh penelitian sekunder, di mana suatu analisis beberapa penelitian primer yang dirangkum menjadi topik. Ini yang dikatakan dengan systematic study. Systematic review berarti penelitian dari yaitu menganalisis beberapa dari hasil penelitian yang sejenis. Oke, itulah topik mengenai langkah evidence base yang kedua, yaitu menemukan bukti yang terbaik. Nah, itu baru apa? Kita baru melihat apa desain penelitian yang paling tepat sesuai yang menjawab pertanyaan kita tadi. Nanti untuk berikutnya saya akan share video mengenai bagaimana cara kita mencari bukti itu. Jadi bagaimana cara kita mencari jurnal itu melalui link PubMed. Ya, demikian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.